Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat malam. Selamat berjumpa kembali ya pada minggu kedua ini. Alhamdulillah kita bersama-sama belajar komputer ya. Mudah-mudahan dengan kalian belajar komputer bisa dimanfaatkan untuk bisa berbuat baik, menambah kemampuan kalian, kecerdasan kalian, kepintaran kalian, dan yang paling utama adalah kesolehan kalian ya. Dan minggu yang lalu kita baru mengenalkan tentang nama siapa guru komputer kelas 1. Nama Bapak adalah sekali lagi Pak Acum, kemudian di mana tinggalnya, punya berapa anak dan sebagainya ya. Alhamdulillah minggu kedua ini kita mulai belajar kembali tentang penggunaan alat informasi ya dan komunikasi. Jadi sebelumnya Bapak Acum, terima kasih, terus semangat walaupun dalam kondisi tidak dalam bertatap muka, tapi tetap semangat belajar ya. Harga taati apa yang diperintahkan oleh orang tua, taati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kalian semoga menjadi anak yang selalu soleh dan bertakwa. Namun sebelumnya Pak Acum punya tepuk komputer agar kalian, tujuannya tepuk ini mengenal perangkat yang ada di komputer. Pertama, komputer, CPU, monitor, keyboard, mouse, tapi dengan semangat ya. Maksudnya Pak Acum menciptakan tepuk komputer itu tujuannya agar kalian bisa mengenal perangkat utama komputer ya. Pertama CPU itu otaknya dari komputer. Kemudian monitor itu layar yang ditampilkan dari hasil pengolahan komputer atau CPU tersebut. Kemudian ada lagi keyboard untuk papan ketik komputer, dan mouse untuk mengendalikan atau arah panah yang dilakukan oleh kita terhadap komputer. Karena itu, tapi sebelum jauh ke sana, karena nanti itu adanya di semester 2 tentang, atau nanti di bagian bab 2 juga ada pengenalannya, prakteknya nanti yang aslinya nanti langsung praktek ke lab komputer, yaitu di semester 2. Tapi dengan catatan, barang siapa yang sudah bisa baca, tulis, hitung, itu boleh nanti praktek komputer. Maka dari sekarang banyak baca, banyak tulis, banyak hitung ya, agar kalian tahu bahwa ketiga faktor itu akan mendukung kalian menjadi anak yang pintar. Setelah pintar, jangan tinggalkan satu lagi, harus soleh dan solehah bagi perempuan. Acum ingin kalian sekolah di Baknus tidak hanya kalian hanya belajar tentang angka, belajar tentang tulisan, tapi yang utama adalah menjadi anak yang soleh, agamis, berprestasi, dan menjadi anak yang bertakwa. Tidak lupa juga kenapa di sini ada pelajaran komputer, agar kalian bisa menjadi anak yang punya basis kekuatan, kepintaran, kecerdasan tentang iptek. Apa itu iptek? Ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Maka dari itu di sekolah lain belum tentu ada pembelajaran komputer. Di SD negeri tidak ada pelajaran komputer. Di SD negeri tidak ada pelajaran bahasa Inggris. Di SD negeri tidak banyak keagamaannya. Di sini dengan tujuan agar kalian menjadi anak yang soleh. Pada dari itu Pak Acum mengajak ya, pada kalian tetap dekatkan diri kepada Allah, banyak berdoa, terutama pada zaman sekarang ini. Doa kalian terhadap orang tua, doa kalian terutama pada Yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, pada orang tua, agar segera wabah ini berakhir dan kita belajar di sekolah. Semua repot pada saat ini. Bunda kalian yang baru capek dari pekerjaan, diminta bantuan untuk membantu soal kalian. Mohon maaf, kami juga guru-guru di sekolah tidak mau kejadian ini terjadi. Dari itu tetap semangat ya, dekatkan diri kepada Allah, jaga kesehatan kalian, makan yang banyak sesuai aturan ya. Maka dari itu juga takwa kepada Allah, walaupun makan yang banyak tetap tidak sholat, tidak bertakwa kepada Allah. Allah yang mengendalikan kita semua tentang hidup dan mati. Dari itu banyak berdoa agar panjang umur kita semua, sehat semua, dan menjadi anak-anak soleh dan bertakwa. Ya, pada pelajaran minggu lalu kita kembali membuka buku ini ya, TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Ya, kita belajar lagi sekarang. Kita lanjutkan. Yang minggu kemarin Pak Acung hanya suruh membaca saja. Ya, karena memang pengenalan buat kalian, ya. Pengenalan agar kalian tahu bahwa pembelajaran di komputer tentang apa, ya tentang komunikasi dulu yang pertama, ya. Kita ada yang menelpon, ada gambar sedang ngobrol, ini ada yang menelpon, juga ada yang menonton televisi. Ini semua tentang kegiatan-kegiatan tentang komunikasi. Kemudian di halaman berikutnya waktu itu Pak Acung pernah menyuruh membaca, ketika gambar itu menunjukkan kegiatan komunikasi. Lihatlah, benar kan, ini ada, lihat di sini ada yang sedang ngobrol, ada yang sedang menelpon, ada yang sedang menonton televisi. Menonton televisi juga itu merupakan kegiatan melihat informasi, ya. Oke. Komunikasi yang langsung berarti tidak menggunakan alat, berarti kita ngobrol seperti pada gambar ke-1 ini, ya. Ngobrol antar langsung, ya, antar manusia, sesama manusia atau dua orang itu melaksanakan komunikasi lewat ngobrol. Kemudian ada komunikasi yang tidak langsung menggunakan alat komunikasi seperti handphone, kemudian telepon, dan juga ya itu yang paling banyak, internet juga bisa, ya, menggunakan chatting, tapi kita bisa berkomunikasi menggunakan WhatsApp, kemudian Facebook dan lain-lain. Itu adalah komunikasi yang tidak langsung. Dari itu kalian pasti bisa membedakan mana yang langsung dan tidak langsung. Yang langsung adalah jika kita langsung bercerita tentang suatu kejadian atau yang kamu lihat diceritakan lagi kepada orang lain yang ada di hadapan kita, itu komunikasi yang langsung. Tapi yang tidak langsung, kalian memberitahunya lewat telepon. Contohnya seperti ini. Halo Bunda, Assalamualaikum Bunda. Halo, saya bisa bertemu ayah tadi di sekolah karena ayah datang ke sekolah. Yang ngabari ke Bunda itu. Artinya bahwa itu adalah komunikasinya tidak langsung karena mempergunakan alat. Nah, sini orang berkomunikasi untuk memberi atau menyampaikan informasi. Jadi apa itu komunikasi? Ada pula yang disebut informasi dan teknologi. Apa pula, ya? Nanti kita bahas pada lembar berikutnya. Oke, langsung buka ke halaman ini, ya. Di halaman ini kamu bisa melihat apa itu teknologi informasi dan komunikasi. Aku melihat pohon jeruk, ada 3 jeruk di pohon. Itu adalah contoh informasi. Informasi artinya keterangan atau berita, ya. Jadi menyampaikan keterangan atau berita, baik yang langsung maupun tidak langsung, itu adalah dinamakan informasi, ya. Aku bercerita kepada kakak, ada 3 jeruk di pohon. Sekarang kakak tahu ada 3 jeruk di pohon. Itu karena kita menginformasikan, memberi informasi kepada kakak waktu pada buku tersebut. Percakapanku dengan kakak itulah yang disebut komunikasi, ya. Jadi memberikan informasi dan langsung orangnya berhadapan, jadi komunikasi. Tentang pohon jeruk, komunikasi artinya penyampaian keterangan, pesan atau berita, ya. Nanti kamu coba, ya, pikirkan, kemudian praktekkan bila perlu. Apa itu komunikasi yang kalian sering lakukan di rumah? Oh mama, itu aku mau layang-layang. Nah, itu adalah merupakan permintaan kamu bahwa mama aku ingin layang-layang karena teman aku lagi main layang-layang di sana di sawah misalnya. Itu adalah tentang informasi menerangkan bahwa temanmu sedang bermain layang-layang di sawah. Nah, komunikasi dapat dilakukan secara langsung, contohnya ketika bercerita dengan seseorang, ya. Seperti kalian dengan mamamu, atau kalian dengan ayah, kalian dengan kakak yang ada di keluargamu, atau teman-teman teman bermain kalian. Kalian bisa ngobrol, ya. Ngobrol apa saja tentang cerita atau informasi yang disampaikan, itu namanya komunikasi dengan siapapun juga. Komunikasi juga dapat dilakukan secara tidak langsung. Jadi komunikasi dilakukan dengan alat, misalnya dengan lewat telepon, ya. Kemudian bisa juga menggunakan handphone dan yang lainnya. Baca buku, kemudian misalnya berbicara lewat telepon, membaca buku atau menonton televisi, ya. Informasi dapat disimpan ketika menulis, ya.
aku sedang menyimpan informasi di buku tulis, bisa ya. Kemudian informasi juga bisa disimpan di koran atau di majalah, juga informasi dapat disimpan di komputer. Ya, banyak penyimpanan informasi, pertama yang tertulis di sini ya, yang perlu kamu ingat yaitu ketika aku menulis ya, informasi dapat disimpan di buku tulis, disimpan di koran, di majalah ya. Ini Pak Acim kebetulan di sini juga ada majalah nih ya. Oke. Ini adalah penyimpanan informasi di sini tentang beberapa kegiatan atau kejadian. Ini majalah ya. Ini majalah itu menunjukkan contoh, ini terdiri dari beberapa informasi. Kemudian telepon, televisi, dan komputer adalah alat-alat canggih. Alat canggih dibuat dengan teknologi canggih. Apa itu teknologi? Teknologi adalah cara membuat sesuatu supaya lebih baik dan mudah ya. Dengan adanya teknologi kita bisa lebih mudah. Kita bisa naik pesawat terbang, kita bisa telepon ya, kita bisa diperiksa dengan laser sekarang kan, apa termogan itu ya. Pada saat pandemi seperti ini kan ada muncul teknologi termogan ini ya, digunakan untuk mengukur suhu tubuh kalian ya. Pada itu dengan teknologi akan menjadi lebih baik dan lebih mudah. Teknologi dibuat dengan ilmu pengetahuan. Dengan teknologi hidup kita jadi mudah. Teknologi selalu berkembang ya. Kalian tahu, barangkali yang sering beli HP, orang tuamu atau siapapun juga ya, teknologinya cepat berubah, lebih canggih lagi, lebih canggih lagi, lebih canggih lagi, sekarang lebih mahal harganya, lebih canggih lagi. Itulah teknologi cepat berkembang ya. Dulu teknologi masih sederhana, sekarang sangat teknologi sudah canggih ya. Oke. Untuk sekarang kalian ingin membedakan mana yang komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Nih, Pak Cum di sini udah nyiapin tayangan ya. Udah nyiapin tayangan, oke. Yaitu tentang informasi. Ini bukan mimpi kan? Berapa kali pun ini 100. Pak Guru, Hah? 100. Iya, Pak Guru pun tidak percaya. Tapi setelah dikoreksi beberapa kali, memang benar. Nobita, kamu berhasil. Nah, barusan Pak Sum tayangin tentang komunikasi yang langsung antara Nobita dengan gurunya. Wah, Nobita dapat nilai 100, yaitu langsung berhadapan antara guru dengan Nobita. Itu adalah contoh komunikasi yang langsung. Sekarang kita cek lagi komunikasi yang tidak langsungnya. Satu lagi videonya boleh ditayangin agar kalian bisa membedakannya. Selamat pagi, Dok. Saya Suster Desi dari Ruang Pulau Lemon. Benar ini dengan Dr. Andriansyah? Selamat pagi, benar Sus, ada yang bisa saya bantu? Pasien dokter yang bernama Bapak Joko, umur 62 tahun, dengan diagnosa SNH, saat ini mendadak mengalami sesak nafas dengan wheezing. Respirasinya 32 kali per menit. Oke, itu yang Pak Acung tayangin adalah contoh dari komunikasi langsung dan tidak langsung. Nah, untuk selanjutnya kalian nanti coba dibaca ya, komunikasi yang tidak langsung sampai halaman 6, dipahami lagi apa yang pernah Pak Acung sampaikan. Contoh-contoh barusan merupakan alat teknologi yang canggih menggunakan handphone. Kemudian alat informasi dan komunikasi, ada yang berbicara komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Dari tayangan kedua video tadi, sebenarnya kalian sudah bisa atau terbiasa melakukan hal yang biasa kalian lakukan sehari-hari. Tapi untuk menjelaskan apa yang disebut langsung dan tidak langsung ya, itu dapat kamu lihat
karena materinya seperti ini ya, masalah langsung dan tidak langsung sebenarnya kalian Bapak percaya udah tahu. Nah, mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Nanti ada materi-materi yang akan Bapak berikan ya. Soalnya apa aja misalnya nanti akan Bapak kirim melalui WA di grup wali kelas. Terima kasih, terus belajar, terus semangat.